touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Fadal Budianto, Muhammad Aldo Saputra, dan Muhammad Ihsan Kurniawan. Kami akan mempresentasikan materi tentang Unified Modeling Language. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan topik tersebut. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dengan baik. Fungsi utama dari UML adalah sebagai bahasa pemodelan standar untuk memvisualisasikan rancangan sistem secara jelas sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, UML juga berfungsi untuk menspesifikasikan struktur dan tingkah laku sistem, membangun kerangka kerja aplikasi, serta mendokumentasikan setiap keputusan desain yang telah dibuat agar menjadi acuan yang lengkap saat proses pembangunan berlangsung. Manfaat yang didapatkan sangat besar karena sistem yang didesain menggunakan UML menjadi lebih terarah dan rapi, sehingga kesalahan atau error dapat dideteksi sejak tahap awal perancangan sebelum masuk ke tahap pembuatan aplikasi. Hal ini tentu sangat menghemat waktu dan biaya, karena memperbaiki desain di atas kertas jauh lebih mudah daripada memperbaiki program yang sudah jadi, serta mampu mengubah sistem yang kompleks menjadi tampilan yang lebih sederhana dan terorganisir. Apa itu UML? UML atau singkatan dari Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa standar yang digunakan secara internasional untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan berbagai aspek dari sistem perangkat lunak yang kompleks. UML bukanlah merupakan bahasa pemrograman yang langsung bisa dieksekusi oleh komputer, melainkan sebuah notasi grafis atau bahasa desain yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint dalam merancang arsitektur sebuah aplikasi. Dengan menggunakan UML, kita dapat menggambarkan struktur data, fungsi kerja, serta interaksi antar komponen sistem secara jelas dan terperinci, sehingga menjadi panduan yang sangat penting bagi para pengembang sebelum mereka mulai menulis kode program yang sebenarnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadel. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Aldo tadi. Pengenalan singkat, nama saya Fadel Budianto dengan NIM 12550112172. Secara singkat, UML dikembangkan oleh 3 orang ahli, yaitu Grady Burst, James Rambo, dan Ivar Jacobson yang sering dikenal dengan sebutan The Three Amigos. Awalnya mereka memiliki metode pemodelan masing-masing yang berbeda seperti metode Burst, OMT, dan OSC. Kemudian mereka menyatukan gagasan-gagasan terbaik tersebut agar menjadi satu standar yang seragam. Pengembangan ini dimulai pada tahun 1994 hingga 1995 di Rational Software Corporation dengan tujuan menyelesaikan perbedaan notasi yang ada pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, UML terus berkembang hingga akhirnya diterima secara luas dan ditetapkan menjadi standar internasional yang dikelola oleh organisasi OMG atau Object Management Group hingga versi yang kita pakai sekarang ini. Kelebihan UML: 1. Memudahkan perancangan, sangat membantu dalam merancang struktur dan alur sistem secara visual sehingga lebih mudah dipahami sebelum mulai membuat kode program. Kedua, meminimalisir kesalahan. Kesalahan desain bisa dideteksi sejak awal, sehingga risiko error saat program menjadi
soal program, jadi bisa diperkecil dan menghemat waktu perbaikan. Ketiga, memudahkan komunikasi menjadi bahasa standar yang dimengerti oleh banyak orang, sehingga memudahkan diskusi dan kesepahaman antara tim developer maupun klien. Tools yang dapat digunakan untuk membuat UML. Pertama, ada Visual Parade. Tools populer yang lengkap banget, mendukung semua jenis diagram UML, punya fitur drag and drop dan template siap dipakai, cocok buat proyek skala kecil sampai besar. Kedua, Star UML, aplikasi desktop yang ringan dan simpel, gampang dipakai buat bikin diagram cepat, bisa ekspor jadi gambar atau PDF, cocok buat pemula atau yang butuh kerjaan cepat. Ketiga, ada Lucidchart, tools yang berbasis web yang bisa dipakai di browser. Fitur utamanya bisa kolaborasi bareng tim secara real time, jadi bisa kerjasama dari mana aja. Terakhir ada Draw.io atau Diagrams.net, gratis dan open source, bisa dipakai online atau offline tanpa install. Fleksibel banget dan simpel, cocok buat tugas kuliah atau proyek pribadi. Jenis-jenis UML dan contohnya. Jenis UML dan contohnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ihsan. Selanjutnya ada jenis dan contoh. Yang pertama itu ada diagram struktural. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan elemen-elemen statis dari sebuah sistem serta hubungan antar bagian-bagian tersebut. Diagram ini berfokus pada struktur fisiknya saja, tanpa melihat alur kerjanya. Contoh, kelas diagram yang menggambarkan kelas-kelas, atribut, metode, dan relasi antar data. Selanjutnya ada diagram perilaku. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem bekerja, bergerak, dan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Diagram ini menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Contoh, use case diagram yang menunjukkan interaksi antar pengguna dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Yang ketiga ada diagram interaksi, merupakan bagian dari diagram perilaku yang khusus menekankan pada alur pertukaran pesan atau data antar proses. Contoh, sequence diagram yang menggambarkan urutan langkah kerja dari awal sampai selesai berdasarkan waktu. Selanjutnya ada tahapan pembuatan, yaitu analisis. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Tahap awal ini kita harus mengumpulkan informasi dan memahami apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Kita harus jelas dulu siapa penggunanya, fitur apa saja yang ada, serta data apa saja yang akan diolah sebelum mulai menggambar. Selanjutnya ada perancangan diagram. Setelah data terkumpul, barulah kita mulai membuat diagram sesuai jenisnya. Mulai dari gambaran umum seperti use case, lalu struktur data kelas diagram, dan diakhiri dengan alur seperti sequence atau activity agar sistem terlihat utuh. Ketiga ada review dan perbaikan. Tahap terakhir adalah mengecek kembali apakah diagram yang sudah dibuat sudah benar dan sesuai keinginan. Jika ada yang kurang pas atau salah alur, segera diperbaiki di tahap ini agar nanti saat proses coding tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya ada implementasi UML. Implementasi UML adalah proses menerjemahkan hasil desain diagram menjadi kode program yang nyata. Misalnya dari kelas diagram, bagian nama kelas akan menjadi deklarasi kelas, atributnya menjadi variabel, dan metodenya menjadi fungsi atau prosedur dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Sedangkan di alur seperti sequence atau activity menjadi panduan utama untuk menulis logika program agar alur kerjanya sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa UML adalah bahasa standar yang sangat penting dan wajib dipahami dalam dunia pemrograman. UML berfungsi sebagai alat bantu untuk merancang sistem agar lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami sebelum masuk ke tahapan pembuatan aplikasi. Dengan menggunakan UML, proses pengembangan menjadi lebih terarah, kesalahan bisa diminimalisir sejak awal, dan serta komunikasi antar tim menjadi lebih efektif dan efisien.
Baiklah, mungkin itu saja dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah Agustus tadi.